Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji Maghrib mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nanti akan disampaikan penjelasan dan kemudian dari sisi tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 44. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah ada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah, kemudian juga di sebelahnya ada Kang Ustadz Nur Arifin sebagai pengajar Al-Quran di Pondok Pesantren Babakan Ciureng Cirebon. Alhamdulillah sudah hadir. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? Insyaallah. Terus kemudian juga di tengah-tengah kita juga ada para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Babakan Ciureng Cirebon yang alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Dan semoga para pemirsa juga di rumah ya puasanya lancar, ya diberikan kesehatan juga. Oke, pemirsa. Pada episode kali ini karena kita akan membahas tentang zakat fitrah, maka dari itu kita akan bersama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 44. Karena itu coba dipersilakan kepada para santriwan maupun santriwati untuk dibuka Al-Qurannya. Nanti akan dibimbing, kita bacanya bersama-sama dibimbing oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Silakan Kang Ustadz. Oke, terima kasih. Mari kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan 44 yang terletak di juz 1. Bagi pemirsa barangkali ikut dengan kita mengaji bersama, monggo dipersiapkan. Oke, langsung saja ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 44. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Oke, tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 44. Sekarang kita masuk ke sesi hukum tajwidnya. Ada hukum tajwid apa aja yang ada di dalam ayat tersebut, yakni di ayat 43 dan ayat 44. Oke, kita bahas satu-satu dari mulai
Wa aqimus sholata. Wa aqimu di situ ada matobi'iyah. Terus di sini langsung ke as-sholata. Wa aqimus sholata. Di situ ada wawu tapi tidak dianggap karena di depannya itu ada alif lam syamsiyah. Maka masuk langsung ke dalam lafaz as-sholata. Terus selanjutnya wa atuz zakat. Di situ ada hamzah dan alif sebenarnya. Di situ dihukumi mad badal karena ada alif hamzah yang bersebelahan atau yang berbarengan. Wa atuz zakah di situ ada alif lam syamsiyah karena di sini alif lamnya nggak dibaca atau nggak dianggap, tapi ada namanya alif lam syamsiyah. Warka'u di situ ada matobi'i wawu, ma'arraki'in ada alif lam syamsiyah dan mad arid disukun. Selanjutnya ada amurunan nasa ada alif lam syamsiyah dan gunnah di situ. Bil birri watang sauna nun mati bertemu sin ada ikfa juga di situ. Terus selanjutnya anfusakum nun mati bertemu fa termasuk ke ikfa juga. Terus wa antum nun mati bertemu ta. Di sini ikfa juga termasuk dalam ikfa nun mati bertemu ta. Tumta mim mati bertemu ta itu masuk kategori idhar syafawi. Tatslunal kitab ada matobi'i juga wawu. Al kitaba di sini alif lam qamariyah karena alif lamnya dianggap dan dibaca. Terus selanjutnya afala ada matobi'i juga ta'qilun mad sukun. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pengacara. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kang Ustadz Nur Arifin atas penyampaian tajwid pada ayat 43 sampai 44 surat Al-Baqarah. Oleh itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kita kembali lagi di segmen selanjutnya, yakni tentang penafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan 44. Maka dari itu, kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad mungkin dipersilakan untuk memberikan sedikit penafsiran pada ayat tersebut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tadi dibacakan surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus sholah. Jadi dalam disiplin ilmu usul fikih, usul fikih itu filsafat Islam ya, filsafat hukum Islam. Bahwa setiap perintah al-amru tadullu 'alal wujub, bahwa setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi ketika ada aqimu, ini kan perintah, aqimus sholat, dirikanlah sholat atau lakukanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu secara makna bahasanya ya. Jadi perintah-perintah di dalam Al-Quran ini, kalau dalam istilah usul fikih, itu adalah tadullu alal wujub. Illama dalilun, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Jadi memang tidak setiap perintah itu menunjukkan wajib. Kulu washrobu, makan dan minumlah, itu tidak menunjukkan makna wajib, tapi ibahah saja. Makan kan tidak wajib kan, orang nggak makan, tapi ya seharusnya makan, kalau nggak makan kan mati. Tapi ini tidak bernilai wajib.
Jadi utuz zakah ini. Zakat, berikanlah zakat. Zakat itu ada dua. Ada zakatul mal, zakat benda atau zakat harta, harta benda. Kemudian ada zakatun nafsi, zakat jiwa. Inilah yang kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Kalau zakatul mal itu pertama, zakatul mal itu hanya tertentu pada harta benda tertentu atau profesi tertentu kalau sekarang ya. Tidak semua harta benda, tidak semua harta kekayaan itu diwajibkan zakat. Hanya benda-benda tertentu saja. Kemudian tasarrufnya atau pemberi penerima manfaat, kalau dalam istilah penerima manfaat dari zakatul mal itu terbatas. Hanya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal ghorimin dan seterusnya sampai 8 asnaf itu. Lah, tetapi kalau zakat zakatun nafs atau zakat fitrah itu ditujukan kepada seluruh umat Islam yang melakukan puasa. Ya, bahkan tidak melakukan puasa juga punya kewajiban melakukan zakat fitrah. Dan bentuknya itu makanan pokok yang ada di daerah tertentu. Kalau di sini beras kan, al-aruz, beras. Zakat fitrah ya berarti beras. Kalau di barat misalnya ya mungkin gandum kan, mungkin gitu. Kalau di sagu misalnya, tergantung makanan pokoknya apa. Makanan pokok daerah tertentu atau daerah setempat itu apa, maka itulah. Ukurannya berapa? Ya kalau kita digenapkan 2,5 2,5 kilo lah. Itu sebetulnya lebih ya, tapi ya nggak apa-apa daripada kurang kan. Boleh diuangkan atau tidak? Menurut Abu Hanifah itu boleh diuangkan. Karena nanti uang juga akan diberikan untuk umat Islam juga. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah itu selalu disandingkan. Hanya perbedaannya kalau sholat itu ibadah mahdhah, ibadah yang murni berhubungannya hanya dengan Allah. Tetapi kalau zakat itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang di samping berhubungan kepada Allah itu ada kaitannya dengan manusia. Jadi vertikal dan horizontal. Kalau horizontal saja puasa kan murni pada Allah saja, tidak ada hubungannya dengan manusia. Tapi kalau zakat ada hubungannya dengan. Inilah yang kita sebut sebagai ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial karena mengandung tanggung jawab sosial. Tujuannya untuk apa? Ya kira-kira kalau zakat fitrah itu bahasa Cirebonnya ambiran wong melarat tegan melu seneng di bulan puasa, tidak sedih, bisa makan, bisa bahagia, bisa sama-sama merasakan bulan Ramadan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad atas penyampaian penafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 44. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji, budayakan kembali maghrib mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Baiklah pemirsa, pada segmen kali ini kita memberikan waktu untuk para santriwan atau santriwati bertanya ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafikoh. Saya dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Izin bertanya, kapan batas waktu pemberian zakat fitrah?
Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi kalau menurut kebanyakan ulama, pemberian zakat fitrah itu di awal bulan Syawal, ketika sudah masuk bulan Syawal. Biasanya malam di hari raya. Malam hari raya itu sudah mengumpulkan beras ya, yang 2,5 kg itu, kemudian sudah diniati. Niatnya sudah tahu kan? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi fardholillahi ta'ala. Tuh. Tetapi menurut Imam Syafi'i boleh dilakukan di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan itu boleh kita memberikan zakat fitrah. Tapi umumnya orang memberikan zakat fitrah itu di awal bulan Syawal atau malam Ramadan. Jadi ya intinya zakat fitrah itu adalah sebagai pelengkap ya, pelengkap ibadah dari bulan Ramadan. Karena bahasanya kan fitrah, fitri, fitrah suci, kertas kosong, ibarat kertas kosong. Dalam hadis nabinya kan wulida an fitrah. Jadi mamin muslimin, hadisnya itu, jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu. Artinya dalam keadaan kertas kosong. Mamin waladin al-walad yuladu alal fitrah. Jadi setiap orang yang dilahirkan di dunia ini itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan suci, seperti kertas kosong, belum ditulis apa-apa, belum ada tinta hitam dan lain-lain. Nah, zakat fitrah itu kira-kira mensucikan itu. Jadi ibaratnya begitu dia keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal itu seperti bayi yang baru lahir. Karena fitrah itu makanya disebut zakat fitrah, karena untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Waladu yuladu alal fitrah fa abawahu yudhawidani yunassorani gitu. Jadi setiap anak, kata hadis itu kan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapaknya lah yang menjadikan dia Islam, dia Kristen, dia Yahudi kan gitu. Tapi pada hakikatnya ya setiap anak dilahirkan tidak beragama gitu, kira-kira begitu. Tapi yang menjadikan dia beragama itu biasanya diikutkan kepada orang tuanya. Nah, itulah fitrah, makna fitrah. Jadi suci, bersih, netral, suci, cleansing gitu, kira-kira begitu. Glowing, kalau mau glowing ya zakat fitrah. Tapi glowing dalam arti jiwa kita gitu. Nah, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah pemaparan dari jawaban atas pertanyaan dari santriwati. Mungkin bisa disimpulkan, Tat? Nah, kesimpulannya bahwa zakat itu selain ada zakatul mal, itu ada zakat zakatun nafas atau zakat jiwa. Jadi setiap jiwa orang itu perlu dizakati, yaitu dengan zakat fitrah. Kalau zakatul mal dalam rangka membersihkan harta dari kotoran, kalau zakatun nafas itu membersihkan jiwa dari kotoran. Sama. Jadi kalau jiwa kita, harta kita mau bersih, maka ya bayarlah zakat, rajin bersedekah, kemudian zakat fitrah. Jadi ini untuk mensucikan, liyutahhirukum tathhiro gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara, ayatnya tadi itu? Ta'muruna bil birri wa tansawna wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ayat sebelumnya itu liyutahhirukum kan, bahasanya kan liyutahhirukum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah. Jadi zakat itu untuk membersihkan. Jadi ibadah yang tujuannya
membersihkan. Karena begini, kan ada caranya. Kalau kita ingin membersihkan lantai ini kan ya ada menggunakan soklin lantai, menggunakan kan ada alat-alatnya. Kalau kita mau membersihkan misalnya tubuh kita dari kotoran ya ada krim pencuci muka, krim apa. Bagaimana mencuci jiwa? Karena ini bersifat spiritual kan. Kalau material bisa saja melalui ya tadi itu. Kalau karena ini bersifat spiritual, jiwa itu sesuatu yang tidak kasat mata, ya maka ada caranya gitu. Ada kasarannya ada alat pencucinya, yaitu dengan zakat. Itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Selesailah episode kali ini, yakni tentang zakat fitrah. Tadi juga sudah dibacakan Quran Surat Al-Baqarah, kemudian juga telah dijelaskan dari sisi tajwid dan juga dari sisi penafsirannya. Terima kasih kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad, kemudian juga Kang Ustadz Nur Arifin, dan juga terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara kali ini. Maka dari itu tetap saksikan program Cirebon Mengaji, Budayakan kembali Maghrib mengaji. yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap pukul 3 sore selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Laka Padane. Saya Muhammad Fatur Rahman Alamin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.